Yaman memperingatkan Amerika Serikat untuk keluar dari perairan dan wilayahnya. Ketua Dewan Tinggi Politik Yaman, Mahdi Al-Mashyad, menegaskan segala bentuk tindakan yang mengancam Yaman berarti pengumuman perang. Seperti yang dilaporkan TV Al-Mayadin pada Rabu 29 November 2023, Al-Mashyad memperingatkan Amerika Serikat dan menuntut negara itu untuk mengubah sikap permusuhan terhadap Yaman. Dikatakannya sikap Amerika Serikat tak akan menguntungkan wilayahnya. Lebih lanjut dikatakannya segala bentuk tindakan Amerika Serikat yang memicu ketegangan terhadap kepentingan Yaman berarti pengumuman perang. Yaman pun tak segan untuk meresponnya. Al-Mashyad meminta agar Pentagon menarik pasukannya dari wilayah darat dan perairan Yaman sesegera mungkin. Selanjutnya mencabut pembatasan pelabuhan-pelabuhan. Pada saat yang sama, Al-Mashyad menyampaikan selamat kepada rakyat Palestina. Ia juga berterima kasih kepada seluruh negara di dunia yang membantu Gaza dan operasi-operasi heroik perlawanan Palestina. Israel dan Hamas telah sepakat memperpanjang gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar. Dalam konflik ini, Israel dinilai telah kalah dalam pertarungan politik dan militer di jalur Gaza. Pada Selasa 28 November 2023, Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Pertukaran tawanan akan terus berlanjut selama perpanjangan waktu tersebut dengan Hamas membebaskan 20 warga Israel. Sementara jumlah warga Palestina yang akan dibebaskan tidak dilaporkan. Namun Israel sebelumnya telah membebaskan 180 wanita dan anak-anak. Mantan marinir Amerika Serikat Scott Ritter lantas mengungkap pandangannya terkait serangan darat yang diluncurkan Zionis ke jalur Gaza. Ia menilai pemboman dan invasi darat tidak berhasil jika diukur dengan standar Israel sendiri. Konflik ini disebut telah menjadi bencana politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dunia balik menyerang Israel lantaran mereka telah membunuh belasan ribu warga Palestina. Netanyahu disebut terpaksa menerima gencatan senjata karena Israel telah mengalami kebuntuan di Gaza. Bahkan menjelang gencatan senjata, pasukan Israel menolak berperang. Tentara tersebut mengaku terus digempur Hamas dan masuk ke perangkap mereka. Media Israel mengungkap kekejaman pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap warga sipilnya. Mereka dinilai menghindari tanggung jawab dan lebih mengkhawatirkan kelangsungan politiknya. Media Israel memberitakan bahwa pemerintahan Netanyahu terus mengelak dari tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan pendekatan keras yang dilakukan polisi Israel terhadap pengunjuk rasa di luar Israel yang menuntut pengunduran diri pemerintah. Pasalnya, pemerintah dianggap gagal mencegah serangan pada 7 Oktober 2023. Surat kabar tersebut juga mengungkap alasan lain yang membuat keadaan menjadi lebih buruk. Disebutkan polisi Israel mulai menerapkan perlakuan keras terhadap warga Israel yang memprotes Netanyahu dan pemerintahannya. Aparat menindak para pengunjuk rasa dan merusak plakat yang dipegang oleh seorang pemukim yang putranya dibunuh dengan dalih polisi merasa terancam. Meski mengalami krisis dalam karir politiknya, Netanyahu tampaknya bertekad untuk tetap berkuasa. Ia mencoba bertahan dengan cara menangkis kesalahan atas kelemahan keamanan. Gencatan senjata sementara saat ini masih berjalan setelah sebelumnya Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang. Namun Brigade Al-Qassam mengaku siap berperang lagi jika Israel menolak melanjutkan gencatan senjata. Brigade Al-Qassam pada Kamis 30 November 2023 meminta seluruh pasukannya di jalur Gaza untuk bersiaga. Nantinya mereka akan melanjutkan perang melawan rezim Zionis jika gencatan senjata tidak diperpanjang.
Pasukan Brigade Al-Hassam juga diminta untuk tetap mempertahankan level kesiapan selama pernyataan resmi terkait perpanjangan gencatan senjata belum diumumkan. Sebelumnya, Hamas mengabarkan rezim Zionis dalam kelanjutan pertukaran tawanan menolak pembebasan 10 tawanan Israel. 10 tawanan tersebut terdiri dari 7 perempuan dan anak-anak, serta 3 korban tewas. Israel menolak pertukaran itu jika harus melanjutkan gencatan senjata. Diketahui pada Rabu 29 November adalah hari terakhir gencatan senjata, sementara yang disepakati rezim Zionis dan Hamas di jalur Gaza. Gencatan senjata sementara yang disepakati perlawanan Palestina dan Israel awalnya diberlakukan selama 4 hari, kemudian diperpanjang 2 hari, lalu diperpanjang lagi sehari. Seorang mayor jenderal cadangan pasukan pendudukan Israel mengungkap kelemahan Zionis. Ia menyebut tentara Israel tak akan menang melawan Hamas mengingat besarnya perlawanan yang dihadapi IDF di front utara dan selatan. Mayor Jenderal Yitzhak Bridge, seorang mayor jenderal cadangan di pasukan pendudukan Israel, menyatakan kekhawatirannya tentang operasi militer di jalur Gaza Utara. Bridge menilai pasukan pendudukan Israel masih jauh dari tujuan mereka di Gaza. Sementara Hamas masih memiliki puluhan ribu pejuang. Dari pengakuannya, Bridge menyatakan bahwa militer Israel tidak memiliki kapasitas untuk menangani berbagai lini secara bersamaan. Bahkan Angkatan Udara saat ini tidak memenangkan perang. Hal itu terlihat dari kegagalan Angkatan Udara Zionis yang tak bisa menghentikan satupun rudal. Yang lantas mengungkap alasan pihaknya menggempur rumah-rumah warga Gaza. Bridge menyebut tentara Israel akan masuk tanpa dukungan udara dan artileri sehingga mengakibatkan lebih banyak korban di pihaknya. Meskipun tentara Israel telah menguasai wilayah di jalur Gaza Utara, kehadiran Hamas tetap kuat, terutama dengan jaringan terowongan bawah tanah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.